Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita kembali bertemu di mata pelajaran fikih yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sujud tilawah. Anak-anak sekalian, yang satu adalah pengertian sujud tilawah. Pernahkah kamu melakukan sholat berjamaah? Kemudian setelah membaca ayat tertentu, imam melakukan sujud tanpa didahului oleh ruku terlebih dahulu. Itulah yang disebut dengan sujud tilawah. Yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disebut ayat sajdah. Jadi ketika ayat-ayat sajdah tersebut dibaca, baik orang yang membaca atau yang mendengarnya disunatkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah ini boleh dilakukan dengan atau dalam sholat maupun di luar sholat. Sujud tilawah sunnah dilakukan untuk menyatakan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus pengakuan bahwa diri kita adalah makhluk yang sangat lemah. Hanya dialah ya Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, di dalam Al-Quran, ayat-ayat sajdah ini ditandai dengan tanda tertentu, seperti kubah. Nah, ini seperti kubah. Kedua, hukum dan dalil sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, baik dan bernilai pahala bila dilaksanakan, namun tidak berdosa bila ditinggalkan. Tetapi dalam salat berjamaah, ketika imam melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikutinya. Apabila imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud sendirian, sesuai dengan sabda Nabi SAW di bawah ini. Selain itu ada juga hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah yang hadisnya di bawah ini. Ya, silakan baca dan pahami. Kemudian yang ketiganya adalah sebab sujud tilawah. Nah, seperti keterangan yang sudah kamu baca sebelumnya bahwa sujud tilawah sunnah dilaksanakan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah. Dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajdah, yaitu seperti yang tertera di bawah ini. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 206 dan selanjutnya ya, dan seterusnya sampai surat Al-Alaq ayat ke-19. Yang keempat, syarat dan rukun sujud tilawah. Sujud tilawah mempunyai syarat dan rukun ya. Berikut ini syarat dan rukun sujud tilawah. Syarat sujud tilawah, syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sujud tilawah adalah sebagai berikut. 1. Suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat sujud. 2. Menutup aurat. 3. Menghadap kiblat. 4. Setelah mendengar atau membaca ayat sajdah. Kemudian rukun sujud tilawah. 1. Niat melakukan sujud tilawah. 2. Takbiratul ihram. 3. Sujud sekali diawali dengan bacaan takbir. 4. Duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud. 5. Salam dan 6. Tartib. 5. Tata cara sujud tilawah. Cara melaksanakan sujud syukur atau ada dua macam, yaitu maksudnya tata cara melaksanakan sujud tilawah ada dua macam, yaitu A. Di dalam sholat. Nah, caranya gimana? Apabila sholat sendirian, caranya begitu mendengar atau membaca ayat sajdah dalam sholat langsung takbir untuk bersujud sekali tanpa mengangkat kedua tangan. Kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan tersebut dan meneruskan sholat. Kemudian apabila dalam keadaan sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Jika imam membaca ayat sajdah kemudian melakukan sujud tilawah,
maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi apabila imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Kemudian ada yang dilakukan di luar sholat. Begitu selesai mendengar ayat sajdah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah, bertakbir seperti takbiratul ihram, kemudian langsung sujud dan membaca doa sujud. Setelah itu bertakbir untuk duduk, kemudian salam. Apa bacaannya? Bacaan yang bisa kamu baca sama dengan ketika sujud syukur, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu bacaannya untuk melaksanakan sujud tilawah itu sama-sama bacaan sujud syukur. Kemudian yang kelima adalah hikmah sujud syukur ya. Niat maksudnya hikmah sujud tilawah. Nah, setelah mempelajari ketentuan sujud tilawah, tentu tahu banyak hikmah yang kita dapat ambil. Misalnya dihindarkan dari segala godaan setan, lebih menghayati bacaan Al-Quran dengan yang dibaca atau didengar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pencipta, menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesama, menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah anak-anak sekalian pembahasan materi mengenai sujud tilawah. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.